Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas karunia ini kita semua dapat berkumpul dalam fokus grup discussion ini dengan dapat terlaksana melalui media Zoom. Nah, bagaimana nih kabar teman-teman semuanya? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik ya. Nah, Baik. kita akan melaksanakan diskusi dalam forum ini mengenai 8 keterampilan guru pada video yang telah kita tonton sebelumnya, yaitu Bapak Widianto Sarjana Pendidikan. Beliau itu merupakan guru matematika yang mengajar di sekolah menengah pertama Sata Parunggali. Materi yang disampaikan yaitu materi perbandingan senilai dengan model PBL atau Problem Based Learning. Nah, tapi sebelum itu boleh kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, mungkin dari saya terlebih dahulu, perkenalkan nama saya Dia Salma Fauzia dengan nomor pokok mahasiswa 242151111054. Di sini saya sebagai moderator, tapi juga sekaligus akan menyampaikan pandangan saya mengenai keterampilan mengajar yang ketiga, empat, dan yang kelima. Mungkin mulai selanjutnya dilanjut oleh Nia terlebih dahulu, nanti disusul perkenalan dari eh, Azwan, lalu ya, disusul oleh Azwan. Silakan. Oke, baik. Izin memperkenalkan diri ya, teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nia Santika dengan nomor pokok mahasiswa 242151111068. Saya akan menjelaskan mengenai penilaian mengajar dalam penilaian nomor 6, 7, dan juga 8. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Azwan Abdul Muin dengan nomor pokok mahasiswa 2421511111066. Di sini saya akan memaparkan penilaian keterampilan saya, maksudnya keterampilan dari video eh, poin 1 dan 2. Oke, baik. Nah, teman-teman untuk sekedar info, dalam kegiatan itu ada beberapa urutan yang akan kita laksanakan. Yang pertama itu kita masing-masing memaparkan penilaian terhadap keterampilan mengajar. Lalu yang kedua itu mengenai diskusi. Ini dapat berupa ajuan pertanyaan. Lalu yang ketiga itu mengenai analisis persentase dari keterampilan mengajar. Dan yang keempat itu kesimpulan dari diskusi. Dan yang kelima itu evaluasi ataupun refleksi terhadap diri sendiri. Nah, tapi sebelum itu, ada beberapa aturan yang akan kita terapkan pada diskusi kali ini. Yang pertama itu dalam memaparkan penilaian dari setiap keterampilan mengajar, penyaji itu hanya diberikan waktu mungkin 3 sampai 6 menit ya. Yang kedua, pada saat ingin mengajukan pertanyaan, boleh untuk langsung on mic aja. Yang ketiga, forum ini bersifat diskusi, jadi tidak ada pendapat yang benar ataupun yang salah, sehingga antar penyaji itu bisa saling interaktif atau ya seperti itu. Nah, untuk itu, agar mengefektifkan waktu kepada penyaji pertama, silakan untuk memaparkan hasil penilaian keterampilan mengajar kepada Saudara Azwan, dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan mengenai penilaian saya terhadap keterampilan mengajar dari seorang guru yang telah diupload di video YouTube. Untuk eh, yang di yang ditilai oleh saya sendiri yaitu keterampilan mengenai bertanya. Di poin pertama, mengungkapkan pertanyaan secara jelas dan singkat. Sudah ada karena di dalam video tersebut guru mengungkapkan pertanyaan secara jelas dan singkat kepada siswa sehingga dapat dimengerti. Lalu untuk poin kedua, mengungkapkan pertanyaan dengan cara lain. Sayangnya poin ini belum ada di dalam video karena tidak ada metode lain dalam variasi bertanya, hanya menggunakan metode secara langsung. Lalu untuk poin ketiga, memusatkan perhatian siswa maksudnya. Nah, poin ini sudah ada karena pada saat bertanya, guru tersebut memberikan pusat perhatian ke depan. Lalu yang seterusnya yaitu memindahkan giliran. Sudah ada karena guru tersebut bertanya secara bergiliran, tidak hanya menuntut kepada satu orang. Lalu poin seterusnya yaitu menyebarkan pertanyaan kepada siswa atau individu. Sudah ada karena guru tersebut memberikan mohon maaf,
Guru tersebut memberikan tugas individu untuk menilai akhir ataupun menyebarkan pertanyaan untuk melihat seberapa paham siswa. Lalu poin yang seterusnya yaitu menyebarkan pertanyaan kepada seluruh siswa sudah ada, karena tidak hanya menyebarkan pertanyaan individu tetapi juga menyebarkan pertanyaan untuk kelompok seperti LKPD yang harus dikerjakan bersama-sama. Lalu yang seterusnya merespon siswa sudah ada, karena setelah bertanya lalu mendapatkan tanggapan dari siswa, guru tersebut memberikan respon dengan baik. Lalu yang seterusnya yaitu memberikan waktu berpikir. Sudah ada, karena terlihat pada saat guru tersebut bertanya kepada siswa, tetapi siswa tersebut sedikit membutuhkan waktu untuk berpikir, maka guru tersebut memberikan waktu untuk menjawab. Nah, yang seterusnya itu melatih siswa untuk bertanya. Sudah ada, karena di dalam video, guru tersebut memberikan waktu kepada siswa untuk bertanya ataupun apa-apa yang tidak dipahami oleh mereka. Lalu yang ke-10 yaitu mengajukan pertanyaan secara langsung. Sudah ada, karena guru tersebut bertanya sesuai jenjang ataupun sesuai pokok bahasan materi secara terurut. Nah, untuk yang poin terakhir, mendorong terjadinya interaksi antar siswa. Sudah ada, karena dilihat dari keaktifan tanya jawab yang dilakukan oleh dari guru kepada siswa, ada sedikit interaksi antar siswa. Mungkin itu untuk penilaian keterampilan pertama. Dilanjut atau bagaimana? Jadi lanjut aja langsung ke keterampilan yang kedua. Oke. Adapun untuk penilaian keterampilan yang kedua yaitu memberi penguatan. Di poin pertama ada memberi penguatan verbal. Sudah ada, karena dalam video tersebut guru memberikan motivasi kepada siswa berupa penjelasan untuk memotivasi siswa agar senantiasa berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Lalu yang kedua yaitu memberi penguatan berupa mimikri. Sudah ada, karena guru memberikan apresiasi kepada siswa yang berani menjawab pertanyaan yang diajukan ketika pembelajaran. Lalu yang ketiga yaitu memberi penguatan gerak badan. Sudah ada, karena ketika guru mengajar tidak hanya diam di depan tetapi bergerak mendekati siswa agar semua siswa fokus menyimak pembelajaran. Lalu yang poin keempat yaitu memberi penguatan dengan cara mendekati. Sudah ada, karena di dalam video terjadi adegan guru mendekati siswa ketika siswa hendak bertanya dan memberikan penjelasan yang lebih jelas. Lalu poin seterusnya yaitu memberi penguatan berupa benda atau simbol. Sayangnya di dalam video itu belum terjadi karena guru hanya memberi penguatan berupa media yang ditampilkan di PowerPoint. Lalu yang seterusnya yaitu memberi penguatan pada sekelompok siswa. Sudah ada, karena guru memberikan penguatan kepada sekelompok siswa yang mengajukan pertanyaan dan memberikan penjelasan yang lebih jelas. Lalu yang seterusnya yaitu memberi penguatan kepada pribadi tertentu. Sayangnya di poin ini belum ada karena di dalam video tidak ditunjukkan guru memberi penguatan kepada pribadi tertentu, karena guru secara langsung memberi penguatan kepada seluruh siswa. Lalu poin yang seterusnya yaitu memberi penguatan dengan segera. Sudah ada, karena guru memberikan penguatan atau pembelajaran ketika siswa hendak bertanya. Lalu yang ke-9 yaitu menunjukkan kehangatan dan keantusiasan. Sayangnya belum ada, di video itu belum ada karena guru melakukan ice breaking untuk membuat siswa lebih fokus dan semangat serta antusias ketika belajar. Lalu yang seterusnya itu memberi penguatan secara bermakna. Sudah ada, karena guru memberi penguatan secara bermakna dan sesuai dengan apa yang ditanyakan atau diajukan oleh siswa. Dan untuk poin terakhir di keterampilan 2 yaitu menghindari respon yang negatif. Sayangnya belum ada, belum terjadi di video karena guru dengan hati-hati dalam memberikan penguatan atau penjelasan agar para siswa mengerti dan paham dengan apa yang dijelaskan, sehingga siswa pun memberikan respon yang positif. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai
penilaian keterampilan ke-1 dan ke-2. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Azwan yang sudah menyampaikan keterampilan ke-1 dan ke-2. Mungkin lanjut saja dengan saya pribadi yang akan menyajikan mengenai keterampilan ke-3 sampai ke-5 ya. Di sini mengenai keterampilan yang ketiga dulu, yaitu mengenai variasi dalam mengajar. Nah, yang pertama itu, poin pertama ada variasi dalam gaya mengajar. Itu sudah ada, karena dalam video tersebut itu terdapat variasi dalam mengajar seperti adanya permasalahan yang ditampilkan dengan video berkaitan pengantar terhadap materi, lalu adanya juga speaking yang membuat siswa itu merasa enjoy dan juga tidak kaku gitu. Nah, lalu yang kedua yaitu menggunakan variasi intonasi, di mana guru tersebut memberikan perubahan intonasi tergantung situasi. Itu sudah terlihat ya ketika memberikan motivasi, maka nadanya sedikit semangat. Lalu juga ketika memberikan penjelasan ataupun kesimpulan itu mungkin sedikit ditekan. Nah, namun sayangnya pada poin ketiga mengadakan perubahan gerak atau mimik itu kurang ada, karena mungkin guru tersebut menyampaikan mimik tersebut hanya begitu-begitu saja atau datar. Nah, yang keempat, memberikan waktu senyap dalam berbicara. Saat murid maupun guru berbicara, maka diberikan waktu senyap agar apa yang dibicarakan dengan jelas itu benar sudah ada. Dan yang kelima, melayangkan pandangan kepada seluruh siswa itu belum sepenuhnya, karena guru tersebut hanya melayangkan pandangan ke sebelah kiri saja, sedangkan sebelah kanan guru tersebut sedikit terabaikan gitu. Lalu 6, memberikan penekanan butir-butir penting pengajaran. Lalu 7, menggunakan variasi alat bantu. 8, menggunakan variasi pola interaksi dalam pembelajaran. Itu sudah ada, di mana pada ketiga poin tersebut saat memberikan materi ataupun menjelaskan mengenai pengertian itu menggunakan penekanan butir-butir pengajaran. Lalu ada juga alat bantu seperti PowerPoint yang ditampilkan oleh proyektor dan LKPD yang dilakukan secara berkelompok. Nah, selanjutnya kita ke keterampilan yang keempat, di mana keterampilan keempat itu mengenai menjelaskan. Nah, yang pertama, poin pertama menunjukkan struktur sajian, di mana pada awal sebelum memasuki pembelajaran itu guru menjelaskan mengenai struktur apa aja yang akan dibahas pada kelas tersebut gitu. Itu sudah ada ya. Yang kedua, menggunakan kalimat yang efektif. Itu benar sudah ada, di mana dalam menjelaskan ataupun contohnya saat pembukaan kelas gitu, menggunakan kalimat yang efektif sehingga siswa dapat mengerti gitu. Yang ketiga, memberikan contoh yang relevan. Ya benar, itu terjadi ketika sebelum memasuki materi perbandingan senilai itu diberikan dulu konteks ataupun permasalahan. Dan yang keempat, menggunakan alat bantu. Ya betul, sudah ada tadi seperti proyektor dan juga LKPD. Yang kelima, menggunakan variasi intonasi. Betul. Yang keempat sudah ada maksudnya. Yang keenam, mengajukan pertanyaan untuk menjajaki pemahaman siswa. Itu sudah ada setelah memberikan permasalahan tadi kan, guru itu bertanya kepada siswa untuk mengetahui seberapa paham sih siswa tersebut dalam menangkap permasalahan tersebut. Dan yang ketujuh, memberikan umpan balik. Itu sudah ada, yang dimana setelah mengajukan pertanyaan, guru tersebut memberikan umpan balik, itu menjelaskan secara detail. Nah, selanjutnya yaitu keterampilan yang kelima, di mana mengenai membuka ataupun menutup pelajaran. Nah, pada keterampilan ini semuanya sudah ada, kecuali pada poin kedua, yaitu memilih posisi dengan tepat. Sudah dijelaskan bahwa sayangnya guru tersebut hanya melayangkan pandangan ke sebelah kiri saja, sehingga sebelah kanan sedikit terabaikan. Yang sudah adanya yaitu mengenai menarik perhatian, menimbulkan motivasi dan rasa ingin tahu siswa. Itu sebelum pembelajaran, guru tersebut memberikan motivasi ataupun quotes, ya itu sudah ada, betul. Yang ketiga, memilih kegiatan pembelajaran sesuai dengan topik. Itu betul, di mana pembelajaran itu perbandingan senilai yang diaplikasikan dengan kehidupan sehari-hari gitu. Yang kelima, melakukan interaksi yang bervariasi. Interaksinya tadi seperti yang disebutkan oleh Azwan, yaitu ice breaking ya. Yang keenam itu menyampaikan indikator pembelajaran. Itu di mana indikator pembelajaran disampaikan di awal-awal sebelum memasuki pematerian. Yang ketujuh, mengaitkan antar pelajaran. Itu sudah ada, tidak hanya materi yang disampaikan perbandingan senilai, tapi di akhir juga guru mengaitkan dengan materi lain seperti dengan perbandingan berbalik nilai.
Nah, yang kedelapan yaitu meninjau rangkuman yang dibuat siswa, di mana setelah siswa melakukan pengerjaan LKPD, maka guru tersebut meninjau bagaimana sih hasil kerja yang dilakukan oleh siswa tersebut. Dan yang kesembilan, memberikan pemantapan, seperti memberi PR, tugas, dan rencana yang akan datang itu juga sudah dilakukan, di mana sebelum memasuki jam pulang gitu atau jam akhir pelajaran, guru tersebut memberikan tugas ataupun PR yang harus dikerjakan oleh siswa agar pemahaman siswa itu lebih dimantapkan lagi gitu. Oke, mungkin itu cukup dari maaf ya. Itu mungkin itu cukup dari saya mengenai penilaian keterampilan yang ketiga, empat, dan yang kelima. Dan mungkin saya akan langsung serahkan kepada Saudari Nia yang menyampaikan penilaian keterampilan selanjutnya. Dipersilakan. Oke, baik. Saya di sini akan menjelaskan mengenai penilaian saya terhadap keterampilan poin ke-6, 7, dan juga 8. Tapi sebelumnya mohon off cam ya, mohon izin gitu. Ini soalnya harus berpindah layar. Ya, silakan. Nah, di sini keterampilan yang pertama yaitu keterampilan memimpin diskusi kelompok kecil. Nah, untuk keterampilan yang pertama yaitu memusatkan perhatian. Di video tersebut sudah ada karena guru memusatkan perhatian dengan membuka salam dan memulai pembelajaran dengan berdoa. Terus keterampilan yang nomor 2, merumuskan tujuan. Sudah ada karena guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan konsep pembelajaran sesuai materi yang akan disampaikan. Poin yang ketiga, merumuskan kembali masalah. Sudah ada karena guru merumuskan masalah yang berkaitan dengan pembelajaran yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Poin yang keempat, menjelaskan langkah-langkah diskusi. Dalam tersebut sudah ada karena guru membentuk kelompok belajar dan membagikan LKPD yang akan diisi oleh siswa. Poin yang kelima, menandai persetujuan ketidaksetujuan. Sayangnya dalam video tersebut belum ada dikarenakan dalam video tersebut tidak ada konteks dalam persetujuan atau ketidaksetujuan mengenai pembelajaran yang akan disampaikan. Poin ke-6, meneliti alasannya. Sayangnya juga belum ada karena tidak ada kegiatan meneliti alasan karena siswa melakukan apa yang diperintahkan oleh gurunya tanpa mengemukakan kesetujuan atau tidak setuju. Poin ke-7, memotivasi siswa untuk bertanya. Sudah ada karena guru menyampaikan konsep pembelajaran dan memberikan pertanyaan untuk memotivasi siswa agar bertanya ketika mereka tidak mengerti dengan pembelajaran yang disampaikan. Poin ke-8, menunggu respon siswa. Sudah ada karena guru menunggu respon siswa ketika mereka diajukan pertanyaan tentang pembelajaran. Selanjutnya, poin yang ke-9, memberi dukungan atau penguatan. Sudah ada, yaitu guru mendukung siswa untuk berdiskusi mengisi LKPD yang ditugaskan secara kelompok. Poin yang ke-10, memberi kesempatan siswa untuk berpartisipasi. Sudah ada karena siswa diberi kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya untuk memotivasi siswa agar dapat melatih percaya diri dan berpartisipasi dalam pembelajaran. Poin yang ke-11 yaitu mencegah pembicaraan berlebihan. Dalam video tersebut sudah ada karena guru memotivasi siswa untuk fokus belajar dengan kelompok dalam keadaan yang tenang dan tidak berisik agar mereka fokus berdiskusi. Selanjutnya poin yang ke-12 yaitu menutup diskusi bersama siswa dengan merangkum. Sudah ada karena guru memberikan kesempatan pada siswa untuk menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran. Lanjut ke keterampilan yang ke-7 yaitu mengelola kelas. Poin yang pertama yaitu menunjukkan sikap tanggap. Sudah ada karena guru memberikan kesempatan siswa untuk bertanya dan senantiasa menjawab semua pertanyaan siswa yang dengan tanggap. Poin kedua, membagi perhatian kepada siswa. Sudah ada karena semua siswa diperhatikan ketika belajar
agar mereka tidak ada yang mengobrol dan semuanya fokus belajar. Poin yang ketiga, memberi petunjuk yang jelas. Sudah ada karena guru menjelaskan tata cara mengisi LKPD yang ditugaskan secara berkelompok. Poin yang keempat, memberi teguran. Dalam video tersebut belum ada teguran yang disampaikan oleh guru kepada siswa karena guru mengelola siswa dengan baik dan semua siswa menuruti yang diperintahkan. Poin yang kelima yaitu memberi penguatan. Sudah ada karena guru menjelaskan kembali pembelajaran yang telah dipresentasikan untuk memperkuat kebenaran hasil diskusi. Poin yang keenam, mengelola kelompok. Sudah ada karena mengontrol semua kelompok ketika siswa melakukan diskusi. Poin yang ketujuh yaitu mengatasi tingkah laku yang menimbulkan masalah. Sudah ada karena guru memberikan kebebasan kepada siswa untuk membentuk kelompok agar siswa dapat berdiskusi dengan baik dengan anggota yang mereka pilih. Keterampilan yang kedelapan yaitu keterampilan mengajar perorangan. Poin pertama, merespon tanggapan siswa. Sudah ada karena memberikan kesempatan berpendapat untuk berpartisipasi dan menanggapi siapapun yang ingin menjawab atau berpendapat dan menjelaskan kembali untuk meluruskan semua pendapat. Poin kedua, memperhatikan reaksi siswa. Sudah ada karena guru mengontrol kegiatan diskusi kelompok. Poin ketiga, merencanakan kegiatan. Sudah ada karena guru menyampaikan materi yang akan disampaikan di pertemuan selanjutnya. Poin keempat, memberi nasihat. Sudah ada karena guru memotivasi untuk membaca kembali buku atau materi yang telah diajarkan. Buku jangan hanya disimpan dan dipakai ketika di sekolah saja. Poin kelima, menyediakan alat dan sumber belajar. Sudah ada karena guru menggunakan alat seperti PowerPoint dan LKPD, serta mengulas kembali pembelajaran sebelumnya. Poin keenam, melakukan pendekatan yang menyenangkan. Sudah ada karena melakukan ice breaking sebelum melakukan belajar untuk menumbuhkan semangat belajar siswa. Poin ketujuh yaitu menantang siswa untuk berpikir. Dalam video tersebut sayangnya belum ada kegiatan menantang siswa untuk berpikir karena tidak ada tantangan yang dilakukan karena siswa belajar secara berkelompok dan juga berdiskusi. Poin ke-8 yaitu mendorong siswa untuk mengungkapkan pendapat. Sudah ada karena mengajukan pertanyaan dan memberikan siswa kesempatan untuk berpendapat. Dan poin yang terakhir, poin 9, mendorong siswa untuk menyelesaikan tugasnya. Dalam video tersebut sudah ada karena guru membimbing siswa ketika mengerjakan LKPD dan mengontrol setiap kelompok ketika berdiskusi. Mungkin cukup sekian ya pemaparan penilaian dari saya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih ya. Pak tadi Saudara Azwa, Saudari Nia yang sudah memaparkan mengenai penilaian keterampilan. Nah, selanjutnya yaitu mengenai sesi diskusi. Kalian bisa mengajukan pertanyaan gitu mengenai apa yang sudah kita bahas tadi gitu. Apabila ada yang dipertanyakan, boleh silakan. Baik, izin bertanya ya teman-teman. Kan dari tadi penilaiannya yang sudah dipaparkan oleh masing-masing penilai kan ada beberapa poin yang tidak tercantum dalam video tersebut. Nah, pertanyaannya, apa gitu pendapat kalian tentang kemungkinan besar hal tersebut dapat terjadi? Terima kasih. Oke, mungkin saya lebih ke diskusi aja. Mungkin menurut saya itu hal tersebut itu dapat terjadi karena adanya kurang interaksi antar siswa gitu. Kalau itu menurut saya. Gimana kalau misalnya menurut Azwan? Oh, mungkin kalau menurut saya itu juga terjadi karena kurangnya keterampilan di seorang guru gitu dalam mengajar, seperti belum terlalu banyak pengalaman sehingga guru tersebut juga belum menguasai semua teknis mengajar yang lebih baik atau seharusnya gitu. Mungkin itu kalau menurut saya. Oke, jadi untuk strategi pembelajaran itu
harusnya semuanya tercantum gitu ya yang dalam video setiap poin-poinnya. Mungkin itu ya, terima kasih atas jawabannya, boleh dilanjutkan. Oke, mungkin lanjutnya ke pertanyaan dari saya, mungkin ingin bertanya kepada Azwan. Jadi kan menyajikan ataupun melakukan penilaian gitu terhadap keterampilan. Yang ke satu itu mengenai keterampilan bertanya. Mungkin kan dalam bertanya itu guru biasanya kadang bertanya secara random ditunjuk kepada siswa atau juga kadang memberikan kesempatan kepada siswa siapa yang ingin angkat tangan gitu. Nah itu tuh di antara kedua itu mana yang lebih efektif? Oke, izin menjawab. Sebenarnya itu tuh tergantung ya emang tergantung gitu. Akan lebih baik jika dalam proses pembelajaran itu dilakukan kedua metode tersebut. Baik bertanya secara random, maksudnya random ditunjuk itu oleh gurunya, ataupun dengan memberikan kesempatan kepada siswa yang ingin menjawab. Nah, sebenarnya metode ini tuh, metode ditunjuk secara langsung itu bertujuan untuk memberikan fokus perhatian agar si siswa dapat memperhatikan gitu proses pembelajaran. Jadi mungkin ada sisi efektifnya selain untuk mengetahui seberapa paham siswa, guru juga menunjuk secara langsung itu agar memberikan fokus perhatian anak ke depan gitu. Izin menambahkan juga ya, kan kalau konsepnya itu secara ditunjuk, siswa tuh kayak lebih termotivasi gitu, kayak dia tuh dituntut untuk menjawab apa yang dia pahami gitu dari pembelajaran. Jadi kalau misalkan cuma diajukan, so siapa yang mau bertanya, kalau kayak gitu doang kan siswa tuh jarang gitu, jarang yang mau mengajukan diri atau mengajukan tangan untuk bertanya. Jadi lebih baik ditunjuk juga, itu lebih efektif menurut saya. Nah, izin Oke, menjawab baik. juga ya. Oke, Eh, silakan. betul ya itu kata Nia. Sebenarnya intinya dua-duanya itu bagus, tetapi mungkin ada sisi plus minusnya dari kedua hal tersebut. Kalau ingin memusatkan perhatian kepada siswa agar lebih fokus, bisa ditunjuk secara langsung. Tetapi jika ingin mengetahui siapa yang aktif, bisa memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengangkat tangan. Mungkin seperti itu. Oke, berarti mungkin sudah dimengerti ya, karena itu kembali lagi intinya dari tujuan guru tersebut gitu, gimana. Yaitu bertanya untuk memfokuskan perhatian siswa atau ingin mengetahui seberapa aktivitas tersebut ya. Mungkin tadi ada pertanyaan dari siapa lagi mungkin yang ingin bertanya atau sudah Izin bertanya lagi ya, kan dalam video tersebut tuh ditunjukkan metode pembelajaran dengan presentasi gitu. Nah, menurut kalian tuh dengan metode presentasi tersebut itu termasuk metode yang efektif atau mungkin kurang efektif gitu dalam ketika pembelajaran? kalau menurut saya kan sudah dilihatnya dalam video tersebut setelah melakukan LKPD bareng-bareng gitu secara kelompok, kita kan melakukan presentasi ataupun memaparkan hasil kerja kelompok mereka. Itu kayak kurang efektif karena tidak yang berperan cuma satu orang aja yang bisa menjelaskan, sedangkan yang dua orangnya lagi itu tuh mereka hanya diam aja. Terus kayak ya itu kalau ceritanya tuh jadi hanya menyimak yang satu orang berbicara atau menjelaskan gitu. Jadi kesannya kayak satu orang aja yang paham. Kalau itu menurut saya. Izin menambahkan ya. Tapi menurut saya, di sisi lain ketika pembelajaran dilakukan dengan metode presentasi itu dapat melatih rasa percaya diri dan public speaking siswa. Meskipun untuk kurang efektif ketika yang berperan hanya beberapa orang. Maksudnya berbeda dengan ketika semua siswa berperan dan berpartisipasi aktif dalam presentasi. Semisal memberikan waktu untuk berpendapat atau bertanya, mungkin itu bisa dikatakan lebih efektif. Oke, baik. Jadi untuk metode presentasi itu, semua siswa itu lebih baik dipartisipasikan gitu. Jadi semuanya ikut berperan aktif gitu dalam pembelajaran. Oke, baik. Terima kasih. Ya baik. Ada lagi yang ingin ditanyakan dari Azwan, dari Nia gitu. Atau
Atau sudah cukup mengenai sesi diskusi kali ini? Dari saya cukup. Dari saya juga. Baik, nah mungkin untuk sesi diskusi sudah cukup ya. Selanjutnya di sini ada sesi analisis presentasi dari keterampilan mengajar yang sudah kita sebutkan tadi. Di mana keterampilan ke-1 itu ada 20 persentasenya 82%, keterampilan 2 82%, keterampilan 3 75%, keterampilan 4 100%, keterampilan 5 89%, keterampilan 5 keterampilan 6 83%, keterampilan 7 86%, dan keterampilan 8 89%. Nah, jika ditotalkan dari ke-8 keterampilan tersebut, yaitu 85,75%. Mungkin dapat disimpulkan dari keterampilan mengajar dalam video yang telah kita tonton sama-sama, yaitu Bapak Widianto Sada Pendidikan, itu telah mencapai angka di hampir sempurna gitu ya, kalau 85%. Nah, kesimpulannya dapat dikatakan bahwa keterampilan mengajar yang dilakukan oleh Bapak tersebut telah mencapai angka hampir sempurna, telah mencapai adanya suasana kelas yang interaktif antar guru dan siswanya, adanya variasi yang membuat siswa itu tidak merasa jenuh, entah itu variasi intonasi ataupun variasi media, lalu juga pola interaksi kerja kelompok dan pemaparan materi dengan problem based learning dapat dimengerti siswa. Ini kan merupakan kesimpulan. Nah, sekarang lanjut ke sesi berikutnya, yaitu mengenai evaluasi ataupun refleksi terhadap diri kita masing-masing. Mungkin bisa dari saudari ini terlebih dahulu. Bisa. Baik, terima kasih. Izin ya untuk menyampaikan refleksi. Menurut saya, kan menjadi guru itu tidak hanya tentang menyampaikan materi, tetapi kita sebagai guru juga harus bisa memberikan pengalaman belajar yang bermakna gitu untuk para siswa supaya mereka tuh termotivasi untuk kedepannya. Terus saya juga menyadari bahwa dalam kegiatan belajar mengajar kita harus mempunyai metode tertentu yang sesuai dengan minat para siswa gitu. Jangan hanya kita menentukan metode tapi siswa tersebut itu tidak berminat atau kurang tertarik gitu dengan metode tersebut. Jadi kita harus paham dengan kemauan minat para siswanya mau seperti apa gitu belajar. Jadi mungkin PR juga untuk diri saya sendiri, bahkan untuk semuanya ya, teman-teman juga sebagai calon pendidik, supaya untuk lebih mempersiapkan diri, untuk lebih lebih baik lagi gitu untuk kedepannya dalam mengajar para siswa. Mungkin cukup ya. Terima kasih. Bisa dilanjut ke Saudara Azwan, silahkan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menyampaikan refleksi diri. Saya menyadari bahwasanya keterampilan mengajar mencakup berbagai aspek, seperti cara berkomunikasi, penggunaan metode yang menarik, serta kemampuan memahami karakter siswa. Guru harus mampu menciptakan suasana belajar yang kondusif, di mana siswa merasa nyaman untuk bertanya dan berdiskusi. Selain itu, guru juga perlu mengembangkan diri dengan belajar dari pengalaman, mengikuti pelatihan, serta beradaptasi dengan perkembangan teknologi dalam pendidikan. Dalam refleksi ini, saya juga melihat pentingnya empati dan kesadaran. Setiap siswa memiliki kecepatan belajar yang berbeda, sehingga guru perlu bersikap fleksibel dalam memberikan bimbingan. Menjadi guru bukan hanya tentang mengajar, tetapi juga menjadi inspirasi dan teladan bagi siswa. Oleh karena itu, saya harus selalu berusaha meningkatkan keterampilan mengajar agar bisa memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi mereka. Mungkin itu saja. Oke, baik, terima kasih. Nah, mungkin selanjutnya dari saya sendiri ya, refleksi untuk diri saya pribadi ataupun umumnya untuk kita yang akan menjadi calon guru. Semoga keterampilan yang telah ditunjukkan oleh Bapak Widianto ini dapat kita tiru ataupun dapat kita jadikan contoh untuk di masa yang akan datang. Nah, terlepas dari kesalahan ataupun kekurangan dalam mengajar beliau,
Semoga kita dapat mengajari dan membutuhkan dalam penilaian keterampilan mengajar ini. Saya sebagai moderator sekaligus penyaji ingin minta maaf apabila ada kesalahan. Semoga dapat memperbaiki diri di kesempatan FGD selanjutnya. Nah, saya tutup mungkin forum diskusi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.